Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula. Dan kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang toharoh atau bersuci. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang syariat wudu dan keutamaannya. Syariat di dalam berwudu atau syariat berwudu dan keutamaannya. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kesucian, kebersihan. Baik itu kebersihan yang berkaitan dengan zahir ataupun batin. Adapun zahir adalah kita diperintahkan untuk bersuci, menghilangkan kotoran-kotoran. Dan kemudian kebersihan dari batin, menghilangkan sifat-sifat yang tercela, seperti hasad, dengki, kemudian sombong, dan yang lainnya. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang arti berwudu. Arti berwudu di dalam Islam. Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Pertemuan yang lalu kita murojaah dulu, Bu. Karena kita akan menyampaikan pembahasan berwudu itu enggak sekali ini, tetapi akan tertibnya berlanjut. Ya, begitu. Biar apa? Biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, arti wudu di pertemuan yang lalu siapa yang bisa jawab? Coba ibu-ibu. Ada yang bisa jawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri dari hadas kecil atau hadas besar? Yang kemarin kita sampaikan. Pertemuan yang lalu, hari Selasa yang lalu. Menggunakan air untuk menggunakan air untuk anggota tubuh, wajah, tangan, kepala, dan 2 kaki. Ya, itu arti apa? Berwudu. Yaitu menggunakan air untuk 4 anggota tubuh, yaitu muka, tangan, kepala, dan kaki, dengan cara yang telah digariskan oleh syariat, ya, dengan
Ya, dengan apa? Dengan cara yang telah digariskan oleh syariat, itu wudu. Kemudian pertemuan yang lalu kita telah sampaikan dalilnya dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran tentang arti wudu ini. Ya, siapa yang bisa jawab? Surat apa? Ayat berapa? Tahu bapak-bapak yang masih ingat di sini? Pertemuan sebelumnya kita biar kembali ya, mengingat pelajaran yang sebelumnya. Surat apa? Ibu-ibu ada yang jawab? Surat Al-Maidah ayat 6. Naam, Masya Allah, syukron, jazakumullahu khairan. Ya, bisa jawab semua nih. Bapaknya, ibu-ibu juga apa? Bisa jawab. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan di pertemuan lalu juga kita telah menyampaikan keutamaan-keutamaan di dalam berwudu. Dan ketika itu kita sampaikan ya ada beberapa keutamaan-keutamaan di dalam berwudu. Nah, kita langsung masuk pembahasan belajar tata cara di dalam berwudu. Belajar tata cara berwudu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Yaitu belajar tata cara berwudu, yang pertama adalah niat. Niat apa? Niat berwudu. Ya, niat di dalam berwudu. Ya. Apa sih arti niat itu? Sampai ini dinomor satukan di dalam seorang yang ingin beribadah, yaitu dengan berwudu. Niat itu artinya al-qasdu wal iradah. Niat itu maknanya adalah keinginan dan maksud dalam hati untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Saya ulangi. Niat maknanya adalah keinginan dan maksud di dalam hati untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Itu arti apa? Arti niat. Ya. Jenengan dari rumah berangkat ke sini ada niat, ingin ya, keinginan dan maksud dalam hati untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Ada yang naiknya motor, ada yang apa? Ya, mungkin naik mobil, ada yang mungkin jalan kaki. Ya, ada yang dibonceng, ada yang boncengin. Ya. Ada niatan dalam hati, ya, ada maksud dalam hati untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Apa itu? Mau pengajian, mau belajar berwudu, ya, itu namanya niat. Ya, itu namanya niat. Dan ini yang harus ya diterapkan di dalam setiap ibadah, bukan hanya wudu saja. Bahkan di dalam setiap ibadah harus kita menghadirkan niat dalam hati. Apa niatnya? Apa niat di dalam berwudu? Adapun niat di dalam seorang berwudu, setelah kita tahu artinya keinginan, ya, kemudian juga maksud dalam hati untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, sekarang niatnya apa dalam berwudu? Ya. Niat dalam berwudu itu apa niatnya? Maka niatnya adalah untuk menghilangkan hadas atau kotoran. Ya. Dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Niatnya apa? Menghilangkan hadas. Ini niat dalam berwudu. Ya, niatnya apa? Untuk menghilangkan hadas dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu niatnya. Ya. Kenapa? Karena di dalam seseorang yang ingin beribadah tentunya ini harus
ya diawalkan bahkan ini sebagai syarat, ya. Sebagai apa? Sebagai syarat di dalam sahnya suatu ibadah. Sehingga suatu amalan yang tidak ada niat maka bisa menjadikan atau amalannya itu apa? Ya tertolak karena nggak ada niatan. Ya. Maka harus apa? Harus dibarengi dengan apa? Niat. Saya niat ya di dalam berwudu yaitu untuk menghilangkan hadas serta melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ya, ini di dalam kita niat. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Amal itu tergantung dengan niat. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka setiap orang itu memiliki niat di dalam dia beramal. Maka setiap orang itu punya niat di dalam beramal. Sehingga kita tahu Rasul menyebutkan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dengan niat. Niatnya apa? Kenapa melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Kenapa ya melakukan amal ini dan melakukan amalan itu niatnya apa? Kenapa? Karena belum tentu yang amalannya sama, niatnya sama, belum tentu. Nanti kita akan bahas pentingnya niat di dalam amal dan juga termasuk pentingnya niat di dalam beribadah wudu. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab bahwa niat itu pentingnya niat dalam ibadah. Dan termasuk ibadah itu berwudu. Pentingnya niat di dalam ibadah dan termasuk ibadah itu berwudu karena memang seseorang yang melakukan zahirnya sama, amalannya sama, tetapi belum tentu niatnya sama. Makanya beliau menerangkan pentingnya niat dalam ibadah. Yang pertama, karena niat sebagai pembeda suatu amal. Sebagai pembeda suatu amal dengan amalan yang lain. Saya ulangi. Pentingnya niat di dalam amal adalah sebagai pembeda antara satu amal dengan amal yang lainnya. Itu pentingnya niat sebagai pembeda antara satu amal dengan amal yang lain. Maknanya apa? Amalan-amalan seringkali sama, belum tentu niatnya sama. Sehingga niat itulah yang membedakan antara suatu amal dengan amal yang lain. Contoh, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu macam-macam. Ada sholat Jumat, ada sholat subuh, ada sholat qobliyah subuh, ada sholat sunnah, ya 2 rakaat. Sama doanya, sama berdirinya, sama ya bacaannya, sama juga rakaatnya. Terus apa yang membedakan? Niat itu betul. Ya. Orang yang sholat qobliyah subuh dengan orang yang sholat subuh sama-sama 2 rakaat. Waktunya juga berdekatan. Sama-sama bacaannya. Yang membedakan di mana? Di niatnya. Saya ini sholat qobliyah subuh. Nanti setelah ini saya mau sholat subuhnya. Ya. Sehingga pentingnya niat itu demikian. Akan membedakan satu amal dengan amalan yang lain.
Tidak satu sama, ya, tetapi niat itu penting. Makanya beliau Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Ya, tergantung dengan niatnya. Contoh lagi, orang yang sedekah dengan orang yang zakat mal. Sama-sama mengeluarkan uang, betul. Sama-sama mengeluarkan uang. Ya, antara orang yang sedekah dengan yang zakat, bayar zakat, sama-sama mengeluarkan hartanya. Apa bedanya? Bedanya sama-sama mengeluarkan harta, diberikan kepada orang yang fakir, orang yang miskin, tetapi niatnya beda. Tetapi niatnya beda. Mana yang membedakan niatnya? Ini saya sedekah. Yang satu lagi, saya ini uang zakat. Sama-sama mengeluarkan harta, diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang miskin, orang yang fakir, tetapi berbeda nih niat. Apa bedanya? Kalau orang yang bersedekah bebas mau ngasih berapa. Mau ngasih 1 juta, mau ngasih 100.000, mau ngasih 10.000, mau ngasih 1.000, monggo wong sedekah. Kalau orang zakat, dia mengeluarkan harta, ya, maka dari orang ini ketika mengeluarkan zakat itu sudah ada aturannya. Sudah ada aturan kapan dia ngeluarinya. Berapa jumlah yang harus dia bayar. Itu sudah ada. Ya, sudah ada. Ya, maka sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama diberikan kepada fakir miskin, tetapi apa? Yang membedakan di dalam niat. Karena niat itu sangat penting membedakan satu amal dengan amal yang lain. Contoh yang lain misalnya puasa. Sama-sama puasa. Yang satu ini puasa ganti puasa Ramadan, puasa qadha. Yang B, ya, atau enggak harus B, sama-sama orangnya A juga. Ya. Dia puasa juga Senin Kemis. Ada puasa qadha, ada puasa Senin Kemis. Berarti ini sama-sama puasa, menahan makan dan minum, ya, dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan sampai maghrib. Sama-sama modelnya, tata caranya, tetapi niatnya orang dalam puasa ini beda. Kemarin dia puasanya untuk qadha, ini saya puasanya Senin Kemis. Dan puasa qadha juga boleh di hari Senin dan juga boleh hari Kemis. Sama-sama di hari Senin, sama-sama di hari Kemis, tetapi niatnya ini saya bukan puasa Senin Kemis, tetapi ini saya puasa lagi ganti puasa qadha Ramadan kemarin. Walaupun di hari Senin ataupun di hari apa? Kamis. Ya. Atau misalnya juga sama berwudu. Ya. Berwudu. Termasuk kita dianjurkan sebelum tidur, kita diperintahkan wudu. Ada anjuran kita berwudu sebelum tidur. Maka juga kita ada berwudu karena mau sholat. Maka antara wudu, ya sama-sama wudu, tetapi beda niatnya. Ini saya wudu mau tidur, bukan mau sholat. Ada anjuran, ya, orang yang mau tidur untuk berwudu. Yang keduanya berwudu untuk sholat, ini tentunya beda. Satu amalan tapi beda niat. Gitu. Ini yang pertama. Jadi penting ini niat. Kemudian yang kedua, pentingnya niat dalam ibadah termasuk di dalam berwudu. Karena niat ini sebagai apa? Sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan.
niat, yang kedua pentingnya niat dalam ibadah, ini membedakan mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan atau adat. Contoh misalnya mandi junub dengan mandi biasa. Dalam Islam mandi junub itu wajib. Mandi dari junub itu ya seorang suami istri yang berhubungan ya contohnya itu, atau dia selesai dari haid ya, maka apa? Mandi junub itu wajib. Kemudian Anda mandi yang memang kebiasaan lah, kalau nggak mandi yang nggak enak, panas, keringetan, nanti bau lagi yang di sebelahnya. Makanya saya mandi. Berapa kali Bu? Ya minimal sekali lah. Kalau lagi nggak males, kalau nggak males ya sehari sekali atau ya 2 hari sekali. Mandi sebagai kebiasaan. Bedanya apa? Sama-sama model mandinya, cara mandinya, yang membedakan niatnya. Saya ini mandi wajib karena apa? Mandi junub. Yang kedua apa? Mandi yang kedua ini enggak, saya mandi memang lagi gerah, pulang kerja, ya capek mandi. Ini namanya kebiasaan, ya. Sehingga yang satunya ini dengan yang keduanya berbeda niat, walaupun tata cara mandinya sama. Kenapa? Karena niatlah yang membedakan, ini mandi wajib dan ini mandi yang tidak wajib. Maknanya apa? Maknanya ini sebagai kebiasaan. Ya, sebagai kebiasaan. Atau diantaranya wudhu juga sama. Ya, wudhu. Orang berwudhu ini mau sholat, terus berwudhu lagi karena memang ya mau biar mukanya bersih sama kakinya. Ya. Maka sama-sama berwudhu tetapi niatnya beda. Yang pertama ini memang mau sholat, mau ibadah, yang satu enggak, cuman mau cuci kaki sama cuci muka, tapi caranya wudhu. Maka jelas ini antara adat dan ibadah. Yang adat mana? Ya berwudhu tapi niatnya cuci muka sama cuci kaki. Dapat pahala enggak? Ya enggak dapat, karena ini adat, kebiasaan, terserah. Tapi kalau niatnya berwudhu untuk ibadah, maka walaupun sama dengan yang pertama caranya, tetapi nilainya beda. Apa bedanya? Yang pertama yang adat itu kebiasaan nggak dapat pahala, yang kedua ini dapat pahala dari mana? Niat. Ya, dari niat. Ya. Atau misalnya lagi puasa. Puasa menahan makan dan minum serta yang membatalkan. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mengharapkan pahala niatnya. Kemudian ada puasa lagi, ya, atau puasa atau orang lain atau sendiri bebas. Ya, ada yang kedua, ada orang yang puasa sama-sama meninggalkan makan minum dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi niatnya bukan karena ingin mendapatkan pahala melaksanakan perintah, tapi karena nggak ada makanan, nggak punya makanan yang dimakan. Lah nggak ada makanan, nanti adanya maghrib misalnya. Adanya maghrib, ya, sama-sama nggak makan nggak minum, waktunya sama, sampai batasnya maghrib sama, tapi yang pertama memang niatnya untuk ibadah, yang kedua memang nggak makan karena nggak ada makanan, ya, maka hasilnya pun beda, ya, hasilnya juga berbeda, ya. Kemudian yang ketiga,